Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, ini adalah rekaman pertama ya tentang hukum Newton tentang gravitasi pada pertemuan kita semester 2 ini, semester genap ini ya. Baiklah, perkenalkan kembali. Nama Ibu Aisyah Mardini, bisa dipanggil Dini, guru fisika baru di MAN 1 Bandar Lampung. Dan ini adalah pertemuan pertama kita dalam pembelajaran fisika. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang hukum Newton tentang gravitasi. Yang harus kita ingat terlebih dahulu, kita harus tekankan ya, karena ini adalah rekaman pertama dan ini adalah pertama kalinya Ibu merekam tentang materi. Nanti kalau misalnya terdengar suara-suara aneh, misalnya motor lewat gitu kan, atau apa, atau teman sekos Ibu teriak-teriak atau ngapa, mau dimaklumi ya. Oke, dan sekarang kita lihat gambar pertama. Gambar pertama itu kita lihat buah yang jatuh gitu kan. Kenapa buah itu bisa jatuh gitu kan? Kebanyakan dari kita pasti akan menjawabnya tentang gravitasi gitu. Gravitasi bumi, harus ditekankan kembali, itu adalah gravitasi bumi yang menyebabkan buah itu jatuh, tertarik ke bumi. Kalau Ananda jatuh, Ananda juga akan ke bawah, itu kan berjalan, kita akan tetap stay di bumi karena ada suatu gaya fiktif yang menjaga kita untuk tetap stay di bumi. Kemudian kalau kita lihat gambar kedua, di sini kita dapat lihat ini ada matahari, ini ada bumi, ada bulan. Kenapa bumi ini tetap stay di dalam orbitnya dan bulan ini tetap stay di dalam orbitnya? Pasti ada sebuah gaya fiktif kembali yang menyebabkan dia tetap berada di posisinya. Gaya fiktif ini adalah gaya gravitasi. Kenapa bisa terjadi gaya gravitasi antara matahari dan bumi, bulan dan bumi, buah dengan bumi gitu, atau kita dengan bumi? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itulah yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Oke, untuk selanjutnya kita lihat ada dua buah benda. Ada benda A dan ada benda B. Pada benda A kita anggap saja masanya sama terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya benda A ini, berarti dia memiliki jarak yang tertentu dari benda B. Dari jarak ini kita anggap aja R gitu ya. Jarak ini, benda ini akan terjadi sebuah gaya seperti yang tadi antara bumi dengan bulan, antara bulan dengan antara bulan dengan bumi, antara matahari dengan bulan, dengan bumi gitu kan. Berarti ada gaya yang terjadi antara dua buah benda. Jadi perlu kita ingat kembali bahwa gaya gravitasi itu terjadi antara dua buah benda. Oke. Jadi di sini terjadi dua buah gaya terhadap dua buah benda, itu gaya saling tarik menarik. Lalu apa yang terjadi jika kita menarik si benda B ini ke sini misalnya? Nah, apa yang terjadi dengan benda A? Apa yang berubah? Yang berubah adalah jaraknya gitu kan. Menurut Ananda, mana yang lebih kuat, gaya yang terjadi pada posisi pertama atau pada posisi kedua? Mana yang lebih kuat, gaya yang menarik si A dan si B ini pada posisi pertama atau posisi kedua? Lebih kuat di posisi yang pertama. Jadi kalau misalnya dia makin dekat gitu ya, dia makin dekat, maka gayanya itu makin kuat. Kalau misalnya dia makin jauh, berarti gayanya itu makin lemah. Sama seperti kita menarik misalnya antara dua siswa gitu kan. Dua siswa ini saling tarik tambang gitu. Jika misalnya dia itu dekat, saling tarik-tarik gitu kan. Kalau misalnya dia dekat, berarti kan gaya kekuatannya lebih besar gitu kan.
lebih mudah ditarik. Tapi kalau misalnya dia jauh, berarti gaya yang dibutuhkan, jadi gaya tarik dia itu kan harusnya jadi lebih kecil gitu kan, terasanya. Oke, nah berarti semakin jauh berarti semakin lemah begitu ya, semakin lemah gayanya. Kalau misalnya semakin lemah gayanya, berarti seperti ini. Jika kalau dia makin jauh gitu kan, maka gayanya makin kecil. Dia makin dekat, berarti gayanya makin besar. Berarti dia itu bertolak belakang. Itu adalah persamaan pertama kita. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ini. Kita punya matahari, bumi, dan bulan. Mana yang lebih kuat? Gaya tarik antara matahari dengan bumi atau gaya tarik antara bulan dengan bumi? Lebih kuat gaya tarik antara matahari dengan bumi. Jadi, apa yang berbeda antara matahari dan bulan? Masanya yang berbeda. Jadi kalau misalnya masanya itu, ya tulisannya jelek ya. Jadi kalau misalnya masanya itu besar gitu ya, maka gayanya itu juga besar. Berarti itu sejalan berarti kan? Berbanding lurus. Maka hubungannya itu menjadi seperti ini. Jikalau misalnya masanya makin besar gitu ya, gayanya makin besar. Kan matahari lebih besar gitu kan, jadi gayanya lebih besar. Kalau misalnya masanya itu lebih kecil, gayanya juga kecil ya. Kan bulan itu dengan bumi gaya tariknya lebih kecil gitu ya. Maka bisa kita simpulkan, jikalau misalnya dia makin jauh, maka gayanya makin lemah gitu ya. Yang tadi makin jauh berarti dia makin lemah. Jika misalnya masanya itu makin besar, maka gayanya itu juga makin besar. Jadi kalau misalnya kita satukan dia ke dalam sebuah persamaan, maka itu sama dengan F itu tuh senilai dengan yang ini, senilai dengan M1 M2 per R kuadrat. Tetapi itu kan dalam bentuk senilai ya. Dalam bentuk senilai. Cuma kalau kita mau ubah senilai ini jadi bentuk sama dengan, kita butuh sebuah konstanta. Kan sekarang ini kita tentang gravitasi ya. Berarti konstanta itu berarti G gitu ya. Jadi kita butuh sebuah konstanta. Kita kasih aja dia nama konstanta G. Baru dia berubah menjadi sama dengan. Kalau nggak dikasih konstanta G, berarti dia nggak bisa sama dengan, dia tetap seperti ini. Seperti ini. Hapus. Ya. Ya, jadi inilah persamaan kita yang akan kita gunakan dalam bab ini. F itu sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Dengan G itu adalah konstanta gravitasi umum. Nilainya adalah ya 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nanti akan kita gunakan untuk contoh soal. Ya, yang ini. Berapakah besar gaya gravitasi yang bekerja pada sebuah pesawat ruang angkasa yang bermasa segini, 2500 kg dan mengorbit bumi dengan jari-jari orbit adalah 13 kali 10 pangkat 6. Dengan masa bumi adalah sekian. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita buat gitu ya. Berarti di sini adalah anggap ini bulat bumi gitu kan. Atau kita pakai shape lah ya. Oke, ini adalah bumi. Kemudian si pesawat itu mengelilingi bumi. Anggap dia di sini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya antara si pesawat dengan bumi, berarti dia memiliki jarak ya. Jarak itu berarti dia memiliki jarak. Oke. Jaraknya ini adalah R.
Seperti yang kita tahu, jaraknya adalah R. Nah, untuk itu yang harus kita lakukan adalah berarti rumusnya adalah ini ya. Ya, rumusnya adalah ini. Massa satunya ada? Iya, ada 2500 ya, itu massa pesawat. Kemudian kita punya massa bumi. Ada 5 kali 9,8 kali 10 pangkat 24 per R kuadrat. R kuadrat berarti jaraknya berapa? Berarti cari-cari orbit itu kan. Ini R-nya. 13 kali 10 pangkat 6. Jadi kalau misalnya kita selesaikan, kita pakai ini, kita ubah jadi apa? Ini M pesawat, M bumi, R kuadrat, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya kita selesaikan, itu F itu sama dengan F sama dengan G itu 6 6 oke. G itu 6,67 kali 10 pangkat min 11 karena ibu nggak ada write pad ya atau iPad atau apapun yang ada pad-padnya itu, jadi terpaksa kita gunakan mouse gitu ya. Jadi G itu 6,67 dan my writing gitu ya. Kita tinggal masukin angka aja 6,67 kali 10 pangkat min 11 gitu ya. Nanti kita gunakan aplikasi yang lebih baik. Kita beli write-pad atau iPad atau apa nanti. Kita masukkan MP. MP-nya itu segini. Aduh. Kita masukin MP. MP-nya segini. MB-nya ini. Jadi ingat satuannya itu kilogram ya. Kemudian R kuadrat. Berarti dia tuh harus dalam bentuk meter gitu ya. Nanti yang 13 kali 10 pangkat 10 pangkat 6 ini kita pangkatkan 6. Kita pangkat 6, nanti ini kita kuadratkan. Nanti kita dapatkan hasilnya. Ya, silakan ini dicari. Untuk soal pertama di job sheet ini adalah soal ini. Kemudian soal keduanya akan yang ini. Yang ini soal yang kedua nanti akan kita bahas di job sheet. Kemudian soal ketiga atau karena ini udah diselesaikan, kita lihat aja ini dulu ya. Sama kayak yang tadi sih sebenarnya. Kita mau masukkan ke dalam persamaan ini aja. Kita G dapat 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kemudian ini adalah massa E ini adalah Earth ya, dia pakai bahasa Inggris berarti dia massa bumi 6 kali 10 pangkat 24. Kemudian MM itu 7,4 kali 10 pangkat 22 yang ini. Masukin ini per RM kuadrat yang ini. Ini berarti kita kuadratkan lagi. Ingat kalau misalnya ini dikuadratkan berarti dia menjadi kali. Berarti di bawah nanti bakalan jadi 10 pangkat 16. Dihasilkan hasilnya ini. Nah, jadi kalau misalnya mau kita lanjutkan soalnya, kalau misalnya kita mau cari gaya sentripetalnya, kita menggunakan hukum 2 Newton. Ini sudah kita pelajari di Sudah kita pelajari di semester 1 bersama Ibu Nurwidi atau Bapak Dardiri. Nah, jadi A itu kan sama dengan F per M ya, itu hukum 2 Newton. Kita mau cari percepatan. Jadi kita dapat F segini. Kemudian kita dapat massa mm. Ini, kita dapat massa bulannya segini. Jadi kita kan mau cari percepatan ya. Lalu gaya per massa, kita dapatkan percepatan bulannya segini. Nah, itu saja yang untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi, kita bahas lagi di di job sheet. Job sheetnya bakalan dibagikan. Maaf untuk kekurangannya, ini adalah video pertama. Jadi untuk kedepannya kita akan cari aplikasi yang lebih baik lagi, atau kita gunakan apalah aplikasi yang pokoknya lebih baik gitu ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.